Dan Danong yakin bahwa itu untuk Pak Menteri? Dadong yakin karena ada 2 kali komunikasi yang menyebut-nyebut nama Pak Menteri di situ. Ya kan antar mereka aja. Antar mereka memang. Pak Menteri tetapi, sendiri kan tidak pernah komunikasi. Betul. Kita juga tidak tendensius ke sana, akan tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, pertanyaan kita adalah orang-orang ini orangnya siapa? Ya kan? Apakah berani orang yang memang tidak ada izin dari menteri untuk melakukan tindakan-tindakan seperti ini? Udah terlalu jauh Bang soalnya. Jadi mungkin itu yang akan diungkap nanti oleh KPK. Dari Menaker Trans, mungkin Humasnya mau jawab. Silakan Pak. Bapak pejabat jabatannya? Terima kasih, saya sebagai staf khusus Pak. Oh, staf khusus. Ya, staf khusus. Bapak juga di lantai 2 tadi itu? Saya betul di lantai 2 Pak. Ya, oke Pak. Apa betul Ali Mudori Pauji ini di lantai 2 juga? Saya kebetulan di lantai 2 dan karena memang ada sekat-sekat gitu. Nah saya itu ketemu Ali Mudori itu kadang-kadang 2 minggu sekali. Gitu. Tapi dia memang ada di ya, lantai. Sering, bukan sering ya, pernah datang, gitu. Tetapi kebetulan staf khusus itu ada 3 Pak, ya, yang resmi. Ya. Jadi saya Abdul Wahid Maktub, kemudian Jazilul Fawaid, kemudian yang ketiga Antonius. Ali Mudori? Nah Ali Mudori itu dulu pernah menjadi anggota tim asistensi, tetapi asisten dari staf khusus. Ya. Nah, tapi kemudian tidak diperpanjang lagi. Fauzi juga, ya. Tapi kadang-kadang datang. Nah kalau Fauzi itu yang ya kadang-kadang 2 minggu atau 3 minggu, ya. Karena memang mereka tahu kalau saya itu memang ya nggak mau diganggu. Tapi saya lebih banyak karena Kemenaker itu ada 2 kantor Pak. Pertama di Gatot Subroto dan yang kedua di Kalibata. Kalibata itu adalah di transmigrasi. Dan kebanyakan 2 staf khusus yang lain itu ada di Gatot Subroto. Nah sementara saya lebih memilih di transmigrasi. Karena saya itu tertarik ya. Karena kebetulan saya mantan konjen dan mantan duta besar juga di Qatar itu. Nah saya itu lebih tertarik ke transmigrasi Pak. Ya saya jarang sekali pergi ke daerah. Apa sih tugas staf khusus itu? Nah ya karena memang itu sudah ada aturannya. Kebetulan memang agak longgar Pak. Ya. Tetapi kita mencoba memberikan pertimbangan masukan kepada Bapak Menteri. Nah kebetulan saya lebih banyak hubungan luar negerinya, ya. Hubungan luar negeri, ya. Misalnya kalau memang Pak Menteri misalnya pergi ke Timur Tengah atau apa, saya kebetulan sebagai penterjemah, saya bisa bahasa Arab, ya. Nah kadang-kadang saya yang selalu mendampingi Pak Menteri. Lah Bapak staf khusus urusan transmigrasi? Bukan, tapi karena sekarang ini sudah transmigrasi sudah berubah Pak paradigmanya. Jadi kalau dulu memang transmigrasi itu monopoli pemerintah. Sekarang sudah mulai ada peraturan baru yang melibatkan masyarakat dan investor. Nah di situ saya tertarik. Saya itu tertarik. Gitu. Nah kalau Akos siapa itu? Akos. Saya tidak kenal Pak. Nggak kenal. Saya tidak kenal. Dan anehnya saya itu sehari-hari banyak di di Kalibata. Loh kenapa kok tidak menghubungi saya yang resmi? Siapa? Ya misalnya andaikan tidak mengklarifikasi. Kalau memang itu dia mengatakan ini orangnya menteri. Ya. Padahal saya itu ada di situ tiap hari. Dan Narwatinya nggak ngubungin Bapak? Gitu? Tidak pernah menghubungi. Pak Nyoman juga tidak pernah diskusi soal itu. Ya. Begitu juga Pak Ani tidak pernah diskusi. Lah kok lebih percaya kepada orang yang sebetulnya sudah tidak diperpanjang lagi kontraknya. Tapi masih di situ katanya. Masih berkantor di lantai 2. Tidak berkantor di situ Pak. Kadang-kadang datang. Dan ketemu saya itu biasanya 2 minggu sekali, 3 minggu, mungkin 10 menit, 5 menit sudah pergi lagi. Lah Bapak kan tadi ngomong Bapak di Kalibata. Iya betul. Ya mungkin dia rajinnya ke Gatot Subroto bukan ke Kalibata. Ya. Tapi ini kan peristiwanya di Pak, di transmigrasi Pak, di Kalibata. Baik, Bapak tahu apa tentang kasus ini? Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu, merasa heran saja. Ya, saya tidak tahu apa-apa. Ya, baru setelah itu saya mencoba untuk mempelajari. Ya.
Karena waktu iya. Jadi yang saya merasa heran itu kok kemudian diarahkan ke Pak Menteri gitu loh. Nah, ini yang menjadi tanda tanya. Kenapa ini? Apa? Dia punya peran apa? Apa yang dijanjikan gitu. Karena setelah saya baca gitu Pak, ternyata proyek di Papua itu totalnya 500 itu tidak hanya terfokus di Papua Pak. Di Ada seluruh 10 Indonesia. wilayah. Ya, dan di Papua itu hanya 38 miliar. Itu di Papua itu ada 2 kabupaten dan salah satunya itu Manokwari. Nah, ini kan untuk yang Manokwari. Yang Manokwari itu jumlahnya 22 miliar, Pak. Nah, saya sendiri menjadi heran, sogoannya itu sampai segitu ya. Misalnya saya dapat rumor sampai 7,5 miliar gitu loh. Padahal ini nilai proyeknya saja 22. Ya, kalau semuanya itu nanti jatuh ke satu kontraktor, wajar dong Pak. Dapat 7,5 miliar. Ya, berarti minus terus nanti seperti apa kualitas proyeknya itu? Belum lagi bupatinya, belum lagi ya betul. Kata Pak Permadi seperti tadi. Pak Permadi, hanya 10%. Tapi dia berlebihan, 50 lah. 50%. Ya, terima kasih. Bapak mau jawab apa pengacaranya? Jadi saya sangat keberatan kalau dia itu berkantor di situ. Kalau berkantor pasti tiap hari bertemu dengan saya. Oh, soal dia berkantor Dia di tidak situ. berkantor, cuman sekali-sekali datang. Pak Menteri di mana Pak? Nah, Pak Menteri itu Pak, ya kebetulan di lantai 2. Tapi Pak Menteri di Kalibata atau di Gatot? lebih banyak di Gatot Subroto. Iya, jangan-jangan orang ini lebih banyak di Gatot Subroto. Jadi- Maka nggak ketemu Bapak. Bisa. Bisa kan? Bapak apa namanya? Karena juga di lantai di Gatot Subroto juga lantai 2, Pak. Iya, yang dimaksud dia tadi lantai 2 Gatot Subroto. Ya, saya pikir di Kalibata. Kalibata. Nah, di Kalibata. Nah, itu yang mungkin saya mengklarifikasi. Klarifikasi. Terima kasih, Pak. Bapak apa? Kenapa? Nama Abdul Bapak? Wahid Maktub. Apa? Abdul Wahid. Abdul Wahid Maktub. Ibu Bapak juga bingung kenapa ada THR 1,5 miliar. Bapak nggak kebagian? Nggak, minimal dijanjikan nggak ada. Iya. Ya, mohon maaf, Pak. Jadi ya insya Allah lah. Ya. Tidak. Ya. Insya Allah. Kenapa? Tadi orang-orang ini kalau ketemu Bapak itu ngomong apa? Kenapa? Pak Uji Ali Mudori kalau datang ngomong Iya. apa ke Bapak? Ya sekedar say hello, kemudian ya kamu tuh kok kerja melulu lah begitu aja gitu loh. Bapak asisten khusus, Bukan asisten, Pak, staf khusus. staf khusus. Iya. Dia tim asisten. Tim asistensi ya. Di Waktu bawah itu. Bapak kan? Ya, waktu itu memang 10 orang ya. Tapi setelah itu kan itu ad hoc sifatnya sementara ya. Karena kita memang melihat skop pekerjaan itu sangat kompleks sekali, Pak. Waktu itu banyak masalah ya dengan tenaga kerja gitu, sehingga memang perlu ada pembanding gitu. Tapi agak bawah jatuhnya kan Pak? Bagaimana, Pak? Secara struktur dia di bawah Bapak kan? Saya kurang memahami, Pak. Ya Karena Bapak kan tadi staf khusus, Pak. Staf Ada staf khusus. ahli, Ini ada staf khusus. dia cuma tim asistensi. Asistensi. Berarti kan di bawah tuh Pak. Iya. Tapi kok berani-beraninya bilang, lu kok kerja melulu kerjaan lu. Kita istirahat sejenak. Terima kasih. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi Jakarta Lawyers Club. Kemana THR 1,5 M di Kementerian Transmigrasi? Saya sekarang mau ke Pak Sebastian Salang. Pak Sebastian udah dengar tadi kan? Kira-kira apa yang terjadi dengan dana 1,5 M ini dan juga anggarannya 500 M? Apa benar yang dibilang Pak Permadi tadi? Ya, pertama saya senang sekali Pak Menteri mengatakan bahwa dia tahu anggaran 500 M itu. Iya dong tahu. Artinya bahwa
memang prosesnya itu datang dari Nakertrans. Dari kementerian lah. Ya, dari kementerian. Ketika mengajukan usulan itu, tentu usulannya lebih dari 500. 1T. Ya, lebih dari 500. Maka di sini ada negosiasi gitu ya, antara DPR dengan Nakertrans dan mungkin juga dengan Kementerian Keuangan. Nah, selain mengusulkan sekian jumlah anggaran, maka diusulkan juga daerah-daerah mana yang menerima. Pertanyaannya, daerah mana yang dapat? Itu juga ada mekanismenya. Ada mekanismenya. Ada lobby yang dilakukan oleh daerah supaya dana itu mengalir ke daerah yang bersangkutan. Lobby itu kemana? Lobby itu tentu pertama ke menteri, ke kementerian, dan juga yang kedua ke DPR. Supaya DPR memutuskan dari 500 miliar ini dialokasikan untuk daerah ini, daerah ini, daerah ini gitu. Untuk bisa memutuskan daerah ini, daerah juga itu mesti juga menyerahkan upeti gitu. Kepada? Bisa kepada kementerian, bisa juga kepada DPR, bisa kedua-duanya. Yang menentukan daerah ini itu ya dominan DPR atau pemerintah? Biasanya itu dua-duanya kerjasama. Karena sudah ada komunikasi. Ada komunikasi sebelumnya. Tidak mungkin tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena berkaitan dengan ijon tadi. Berkaitan dengan ijon. Ya. Lalu ada pertanyaan berikut tadi menarik. Kenapa kok kalau nanti mekanisme tendernya di daerah, kenapa kok si pengusaha itu sudah menyerahkan 1,5 M? Jadi ini memang pekerjaan berikutnya kan soal tender. Tender itu memang di daerah. Tetapi untuk menentukan siapa pemenangnya itu sudah bagian dari skenario besar. Karena berkaitan dengan ijon. Ya, pengusahanya bisa dari daerah, bisa juga yang ada di Jakarta. Tergantung akses. Yang membuka akses itu tadi yang disebutkan. Bisa orang resmi di dalam kementerian, bisa juga orang di luar kementerian, bisa juga orang yang berseliweran di DPR. Makanya saya katakan, kalau mencari tahu siapa calo-calo di DPR itu paling gampang. KPK duduk 3-4 hari DPR sudah ketahuan kok, sudah teridentifikasi. Sama seperti kita mengidentifikasi copet di pasar atau copet di terminal, itu bisa teridentifikasi. Dan juga hal yang sama terjadi juga di setiap kementerian. Masalahnya, ini ada keseriusan nggak untuk membuka ini? Kalau tadi dikatakan menteri nggak tahu, karena ini memang semua pekerjaan yang dilakukan memang ya telinga kiri tahu tapi pura-pura telinga kanan nggak dengar gitu. Jadi ini semua proses yang menurut saya itu sudah terjadi bertahun-tahun yang menyebabkan anggaran kita memang hilang percuma. Tetapi kan lagi-lagi saya mengatakan bahwa pertanyaannya apakah KPK serius mengungkap ini? Menurut saya sudah beberapa orang ditangkap oleh KPK. Tapi pertanyaannya apakah hanya berhenti di mereka saja? Atau KPK punya kepentingan untuk mengungkap lebih jauh. Gitu. Karena kalau berhenti di mereka saja, sia-sia. Karena itu saya mendorong kepada kuasa hukum dari para orang yang sudah ditangkap ini. Mereka sudah pasti diproses secara hukum dan pasti mereka akan mendapat ganjaran dari itu. Tapi kepentingan kita mendorong mereka agar mereka membuka siapa sebetulnya. Siapa pihak-pihak yang terkait. Hanya dengan itu kita bisa mendapatkan manfaat dari penangkapan ini. Kalau tidak, hanya beberapa orang. Dan akan banyak orang seperti itu. Akan terjadi nanti kalau akarnya tidak digali. Itu satu poin. Poin yang kedua begini. Dari cerita yang disampaikan Waude, dari cerita yang disampaikan oleh Nasruddin, dan juga cerita yang disampaikan oleh Ibu Darnawati ya. Yang terakhir ini menunjukkan bahwa kalau ingin disetujui anggaran di DPR itu mesti ada fee kepada DPR. Menurut saya ini sebuah kejahatan. Iya dong. Ini sebuah kejahatan
yang tidak bisa kita biarkan. Gitu. Tetapi kan sampai hari ini siapa yang diungkap oleh KPK terhadap perilaku ini yang sudah berjalan begitu lama. Dan yang mengungkap ini nggak bisa Pak, orang luar. Harus pelaku gitu, yang tertangkap ini. Dan ini terjadi di mana-mana. Karena itu kerjasamanya memang selalu saya mengatakan itu ada segitiga.